Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kami sehat, kami kuat, bersukacita memuji Tuhan. Allah hadir di mana-mana. Hadir memberkati kita, melimpahkan kasih-Nya dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita boleh beribadah kembali pada hari Minggu ini. Nah, anak-anak sudah siap untuk beribadah? Ya, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya dan pikirannya untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Mari berdiri dan kita mengangkat pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami. Tuhan membimbing dan memberkati kami, memberikan hari yang baru di minggu yang kudus. Bahkan Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah kepadamu. Karena itu ya Bapa, seluruh rangkaian ibadah kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, karena Allah sudah baik dalam kehidupan kita, Ia sudah menolong kita, sudah memberkati kita, sehingga kita kembali dihimpunkan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Karena itu mari kita angkat pujian Allah itu baik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru Tian, kita akan mengangkat pujian Sabdamu abadi suluh langkah kami. Sabdamu abadi suluh langkah kami, melakukan sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita berdoa.
Kalau pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami Bapa, tetapi hanya oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir, membimbing, memberkati kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali di ibadah hari Minggu yang kudus ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memberkati kami. Teristimewa Bapak Guru Tian yang akan bercerita tentang kebenaran-Mu. Pakai mulut hamba-Mu, agar apa yang disampaikan nantinya boleh kami mengerti dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu di anak besar dan kelas remaja. Oke, kita buka Alkitab kita. Oke, anak sekolah minggu buka Alkitabnya dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Anak sekolah minggu boleh baca Alkitabnya di rumah. Kita mulai. Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pertahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkannya dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak sekolah minggu. Cerita di pagi hari ini yang terdapat dari di Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Ya. Yesus menyembuhkan orang kusta. Pada waktu itu Yesus berada di sebuah kota bersama murid-muridnya. Oke. Mereka dihadapkan oleh orang-orang yang banyak di kota itu. Dan di kota itu ada seorang kusta yang tinggal sendiri, karena orang-orang di sekitar penderita kusta pun ini tidak mau mendekatinya. Karena kita tahu penyakit kusta adalah penyakit yang dimana seluruh tubuhnya itu luka-luka dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dari itu sekitar orang penderita kusta pun itu tidak mau mendekati penderita kusta itu. Mendengar kedatangan Tuhan Yesus di kotanya, maka si penderita kusta pun itu datang kepada Tuhan. Oke, dia memohon bahwa Yesus bisa menyembuhkan penderita kusta pun itu. Oke. Yesus tahu kesungguhan iman penderita kusta pun datang kepadanya. Maka dari itu Yesus pun menjamah tubuh penderita kusta pun ini. Dan apa yang terjadi? Tubuh penderita kusta pun ini mengalami kesembuhan. Dan penderita kusta pun ini loncat kegirangan, berteriak bersuka cita karena Yesus sudah menyembuhkannya. Tapi Yesus juga melarangnya bahwa engkau tidak boleh memberitahukan kepada siapapun yang apa Yesus lakukan kepada penderita kusta pun ini. Jadi pergilah penderita kusta pun ini. Tapi di sekitar orang-orang penderita kusta pun ini yang Tuhan sembuhkan, orang-orang melihat apa yang Yesus lakukan. Maka dari itu pun orang-orang pun segera datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus pun ini pergi dan sembunyi dan kemudian berdoa.
Oke. Jadi anak sekolah minggu, Yesus tahu iman dari penderita kusta pun ini. Maka Yesus pun segera menyembuhkan penderita kusta pun ini. Jadi anak sekolah minggu, ketika anak sekolah minggu memohon kepada Tuhan dengan iman yang percaya, maka Yesus akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Sama dengan penderita kusta pun ini, karena dia datang kepada Yesus dengan iman yang penuh percaya, maka Yesus akan menyembuhkannya. Demikianlah ceritanya, tulis judulnya, Jadilah Engkau Tahir. Tahir dalam Alkitab pun ini adalah sembuh. Oke, saya kembalikan ke Ibu Guru Esther. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tadi. Masih ingatkah bahan cerita yang disampaikan Bapak Guru Tian? Diambil dari Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 bercerita tentang Yesus menjamah seorang yang kusta sehingga ia sembuh. Mengapa? Karena Yesus tahu isi hati atau kesungguhan iman dari si kusta itu. Jadi itu cerita kita pada hari Minggu ini. Karena itu mari kita respon firman Tuhan tadi dari PKJ 149 sambil kita memberikan persembahan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari anak-anak sekolah minggu kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Segala puji syukur yang kami panjatkan ya Tuhan Yesus, di mana Engkau masih menyertai kami sehingga kami boleh bertemu dalam ibadah virtual hari ini ya Tuhan Yesus. Itu karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati ibadah ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendengarkan cerita atau firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Apa yang kami boleh dengar dari firman-Mu ya Tuhan Yesus boleh tertanam di hati anak-anak sekolah minggu-Mu, dan anak-anak sekolah minggu boleh wujud nyatakan dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan Yesus, agar anak-anak-Mu boleh melakukan segala kegiatannya ya Tuhan Yesus, baik sekolah daring ya Tuhan Yesus maupun ibadah virtual di setiap minggunya ya Tuhan Yesus. Begitu pula guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati juga ya Tuhan Yesus, sehingga boleh guru-guru sekolah minggu menjalani tugas pekerjaannya, tugas kuliahnya ya Tuhan Yesus, bahkan termasuk tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka juga kesehatan ya Tuhan Yesus, agar mereka terus melayani atau melakukannya dengan baik ya Tuhan Yesus. Tak lupa juga buat kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati mereka ya Tuhan Yesus dalam segala aktivitasnya ya Tuhan Yesus, sehingga kedua orang tua kami boleh mendidik kami dengan baiknya, dengan benar ya Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau tahu kami masih mengalami dan menghadapi virus corona ya Tuhan Yesus, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus, dengan turut campur tangan-Mu virus corona ini boleh Engkau angkat dan boleh hilang di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas secara normal kembali seperti ya tahun-tahun sebelumnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, dari pusat hingga pelosok. Berkatilah mereka dalam pekerjaan dan mengatasi semua yang ada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan Yesus, agar ya bangsa ini boleh hidup damai dan tentram ya Tuhan Yesus. Berkatilah juga kedua hamba-Mu di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Ayub dan Ibu Pendeta
Oktavina Lago ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan agar kedua hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus boleh menjalani pelayanan di tengah-tengah jemaat dengan baik ya Tuhan Yesus. Seluruh doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan berdiri dan kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan Ibu Guru, jangan lupa protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari keramaian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.